Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah sebelumnya membahas pertarungan besar Luffy sebelum time skip, kami akan mengulas lagi pertarungan besar Luffy setelah time skip. Yang mana Luffy mempunyai beberapa kekuatan baru, yang dikatakan akan digunakan untuk bisa menaklukkan dunia baru demi bisa mencapai One Piece. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pertarungan besar Luffy setelah time skip versi Efek Anime. Luffy versus Hody Jones. Pertama kita mulai dari pertarungan Luffy di awal time skip, yaitu pada saat melawan manusia ikan yang dikenal dengan nama Hody Jones. Hody disinyalir berencana menggulingkan kerajaan di pulau ini. Tujuannya untuk menjadi raja dan merubah pulau ini menjadi seperti keinginannya. Untuk bisa melakukan hal tersebut, ia mengerahkan beberapa pasukan yang cukup kuat dan 10.000 prajurit sekaligus. Namun sayangnya tujuannya sedikit pupus, lantaran Luffy beserta teman-temannya malah diminta oleh Raja Neptune untuk melindungi pulau ini beserta anaknya yaitu Shirahoshi. Lalu akhirnya pertarungan antara kru topi jerami dan Hody pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan itu, pertama kali ditunjukkan kekuatan dari Luffy yang sebenarnya, yang mana dengan Haoshoku Hakinya saja bisa membuat 50.000 prajurit pingsan seketika. Atas kekuatan itu, Hody cukup takut. Tapi tampaknya Hody masih pede untuk melawan Luffy. Dan ternyata benar, Hody mempunyai kapsul yang bisa menambah kekuatan. Atas kapsul tersebut kekuatannya menjadi berkali-kali lipat. Dengan kekuatan itu, ia berhasil membuat Luffy berpikir keras untuk melawannya. Apalagi pertarungan dilakukan di air. Meski begitu, Luffy bisa mengalahkannya dengan kemampuan andalannya. Hingga sampai membuat kapal besar di pulau itu hancur beserta dengan Hody sendiri. Jadi, latihan 2 tahun lalu membuahkan hasil yang sangat besar kepadanya untuk bisa mengarungi dunia baru. Luffy versus Caesar Clown. Sebetulnya pertarungan dengan Caesar adalah suatu yang tidak terduga. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Luffy beserta krunya berpetualang di tempat yang aneh, yaitu pulau setengah dingin dan setengah panas. Diketahui pulau ini dulunya bisa seperti itu karena telah terjadinya pertarungan antara Aokiji dan Akainu. Lalu saat perjalanan di tempat itu konflik pun terjadi, yang mana Caesar Clown selaku ilmuwan terkenal bereksperimen tentang cara membuat anak-anak menjadi raksasa di pulau ini. Selain itu diketahui Caesar juga adalah salah satu yang bereksperimen membuat buah iblis Smile. Nah, karena hal itu, Luffy akhirnya terseret dalam konflik tersebut. Namun tampaknya Luffy mendapatkan musuh yang sangat berbahaya, di mana Caesar adalah pemakan buah iblis tipe gas beracun. Jadi jika terhirup racun tersebut bisa dipastikan akan mati. Seperti biasa dengan nekatnya Luffy bertarung dengannya. Lalu secara sengaja Luffy tahu kelemahannya, yang mana dengan melapisi tangannya dengan haki. Kemudian dengan marahnya Luffy menghantam Caesar dengan beberapa serangan, seperti Gomu no Red Hawk dan Jigen Kong. Setelah terkena serangan itu, sepertinya Caesar masih hidup. Tapi pada akhirnya, ia berhasil ditangkap kembali oleh Luffy yang beraliansi dengan Trafalgar Law. Luffy versus Doflamingo. Dalam pertarungan kali ini, Luffy dan aliansinya menemui kesulitan yang cukup banyak, dikarenakan mereka memasuki kawasan dari Doflamingo. Diketahui rencananya di sini untuk menghancurkan pabrik pembuatan Smile yang dibuat oleh Doflamingo. Tujuan kedua untuk membuat bangsa kurcaci bisa bebas dari kekangan Doffy. Dan alhasil Luffy dan aliansinya berhasil memporak-porandakan pabrik tersebut dengan susah payah. Doffy yang tahu akan hal itu hanya menunggu Luffy di gedung dengan marahnya. Lalu akhirnya tibalah pertarungan antara Luffy dan Doffy. Di pertarungan itu tampaknya sangat imbang, lantaran Doffy bisa beradu Hoshoku Haki dengan Luffy. Selain itu di sini Luffy sangat terpojok, karena Doffy mengurung pulau ini dengan benang kuatnya. Jadi Luffy bertarung habis-habisan melawannya. Sampai akhirnya Luffy menggunakan kekuatan barunya yaitu Gear 4. Diketahui Gear 4 ini sangat berbeda dari gear lainnya, yang mana tubuhnya dilapisi dengan haki. Namun efek sampingnya ia tidak bisa diam dan memantul. Meski begitu, tampaknya dengan kekuatan ini bisa membuat Doffy kewalahan, lantaran kecepatan dan serangan dari Luffy yang sangat kuat.
Itu terbukti dari pertarungan yang berpindah-pindah tempat. Setelah beberapa pertarungan yang lama, kedua sisi mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang mana Luffy dengan kekuatan Konggannya berhasil membuat Dovi pingsan seketika. Atas pertarungan itu, Luffy sepertinya bertambah lebih kuat lagi di haki dan berpikirnya. Ditambah lagi sepertinya banyak orang yang diselamatkannya ingin menjadi bagian dari aliansi topi jerami. Luffy versus Cracker. Pada pertempuran kali ini, Luffy dan separuh krunya akan mencoba merebut kembali Sanji. Dikarenakan Sanji berniat keluar dari krunya. Atas hal itu, Luffy pun pergi ke Whole Cake Island. Diketahui di sana ada banyak orang kuat dan Yonko sekalipun. Dalam perjalanannya, Luffy dihadang orang yang kuat, yaitu Charlotte Cracker. Disinyalir Cracker adalah pengguna buah iblis Bisu-Bisu no Mi. Diketahui buah iblis itu memiliki kekuatan untuk menghasilkan biskuit. Jadi bisa dikatakan kalau Cracker bisa membuat biskuit menjadi apapun, bahkan itu armor atau prajurit. Dalam situasi itu, Luffy pun sangat kewalahan meski sudah menggunakan kekuatan Gear 2, 3, dan 4. Kenapa demikian? Karena Luffy tidak bisa menghabisi prajurit Cracker. Dikarenakan jika mati satu tumbuh 1000. Di situasi yang genting itu, Luffy mendapatkan satu hal, di mana kekuatan dari Cracker punya kelemahan. Itu terbukti dari hujan yang dibuat Nami yang mengenai prajurit Cracker. Dan itu membuat prajurit itu menjadi lembab. Atas hal itu, Luffy memakan semua prajurit yang di depannya. Sampai-sampai tubuhnya menjadi besar karena kekenyangan. Setelah itu, ia melapisi tubuhnya dengan hakinya. Setelah semuanya terpenuhi, Luffy menamai bentuknya dengan Tankman. Karena bentuk Luffy yang seperti itu, Cracker dengan sigapnya menghunuskan pedang ke tubuh Luffy. Namun tak disangkanya, malahan serangan balik dari Luffy yang membuat Cracker terpental jauh hingga ke istana dari Big Mom. Atas hal itu, akhirnya Luffy bisa mengalahkan pengendali biskuit tersebut. Luffy versus Katakuri. Di pertarungan ini melibatkan banyak orang yang memiliki bounty tinggi dan kuat. Dikarenakan Luffy telah memporak-porandakan pulau ini dan berhasil membawa Sanji kembali. Namun di sisi itu, bawahan dari Big Mom yaitu Katakurita tinggal diam. Nah, untuk membuat temannya tidak terhambat karenanya, Luffy pun bertarung dengan Katakuri di dunia cermin. Jadi di sini Luffy akan menyelesaikannya sendirian. Dalam pertarungan ini sepertinya tidak imbang, dikarenakan bounty Katakuri sangat tinggi, yaitu 1 miliar sekian. Ditambah lagi Katakuri memiliki kemampuan Kenbunchoku Haki yang tingkatnya lebih tinggi dari Luffy. Selain itu, Katakuri sudah mencapai awakening dari buah iblisnya yaitu Mochi Mochi no Mi, yang mana sekarang Katakuri bisa membuat mochi dimanapun berada. Atas dua kekuatan besar tersebut, Luffy tidak bisa apa-apa. Padahal sebelumnya ia sudah menggunakan beberapa kekuatan gearnya. Namun hasilnya ia malah dibuat babak belur. Tapi nampaknya kapten kita ini masih memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkannya. Lalu Luffy dengan paksa masuk mode barunya, yaitu Snake Man. Diketahui mode ini berbeda dari lainnya, karena dalam mode ini Luffy tampak keren dan kuat. Untuk serangan masih sama seperti Gear 4 yang bisa menyerang dengan tangan memanjang. Namun dalam mode ini, Luffy mulai bisa mengendalikannya secara penuh. Dan serangannya pun sangat kuat. Itu terbukti dari Katakuri yang berkata kalau serangannya tersebut cukup kuat. Namun serangan cepatnya itu masih bisa ia baca dengan Kenbunchoku Hakinya. Setelah beberapa pertarungan yang sengit, akhirnya Luffy bisa menjatuhkan Katakuri dengan jurus andalannya. Meski saat itu, Katakuri terlihat mengalah setelah melihat tekad kuat dari Luffy yang sangat besar. Luffy versus Kaido. Sesaat memasuki kawasan dari Wano Kuni, penampilan dari Luffy sangat berbeda dari sebelumnya, yang mana tubuhnya menjadi kekar dan besar. Nah, tujuannya datang ke sini adalah untuk membantu membalaskan dendam dari teman-temannya untuk mengalahkan Kaido. Lantaran kawasan ini telah dikuasai oleh Kaido. Seperti biasa, dengan nekatnya Luffy bertarung dengannya. Itu terlihat saat Luffy yang bertarung dengan naga. Namun nyatanya itu adalah Kaido yang dalam wujud naga. Mengetahui Luffy yang ada di sini, Kaido sangat marah. Dan mulailah pertarungan antara mereka. Serangan demi serangan mereka lakukan. Sampai akhirnya Luffy berhasil memukul Kaido dengan telak hingga kembali ke wujud manusianya. Namun pertarungan belum berhenti, karena Kaido bisa bangkit lagi. Malahan ia seperti hanya tergores dengan serangan itu. Apalagi saat itu ia sedang mabuk.
Berikutnya Kaido menunjukkan serangannya, di mana dengan satu serangan saja bisa membuat Luffy pingsan. Atas hal itu, Luffy dipenjara di Udon. Di sana Luffy malah bertemu dengan Kid dan kakek yang kuat yaitu Hyo. Di penjara, Luffy berlatih fisik dan hakinya untuk memperkuatnya. Dan sampai akhirnya ia bisa menguasai kemampuan haki tingkat tinggi yaitu Ryo. Yang mana dengan satu serangan bisa membuat hancur dari dalam. Diketahui haki ini pernah dipakai oleh Rayleigh untuk melepas kalung dari Kemi di Sabaody. Setelah berhasil keluar dari penjara tersebut, Luffy dan lainnya bersiap-siap merencanakan strategi bersama dengan aliansinya. Tujuannya untuk bisa mengalahkan Kaido. Nah, itulah beberapa pertarungan terbesar Luffy setelah time skip yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Dari beberapa pertarungan tersebut, sepertinya kekuatan Luffy masih bisa bertambah. Namun kekuatan barunya masih belum ditujukan untuk melawan Kaido. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita simak lanjutan manga dan episodenya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.